Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah oleh kalian wahai umat manusia, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sekitar 35 hari lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia dan sangat istimewa. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya yang mulia. Di bulan tersebut Allah membukakan pintu-pintu surga. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membelenggu, merantai para setan yang durjana. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sejak sekarang mari kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan beberapa persiapan. Yang pertama, hendaknya bagi kita untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena betapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita yang tahun lalu masih bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Mari juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengisi detik-detik bulan suci Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Sebab betapa banyak juga orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh merugi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar kita
diterima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, umrah kita, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf selesai bulan suci Ramadan, maka mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan adalah bekal ilmu agama. Ya, ilmu perlu kita persiapkan. Pertama, ilmu tentang ibadah puasa, agar kita beribadah kepada Allah SWT dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebab ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat: ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka bekali diri kita dengan ilmu tentang Ramadan, agar kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita memasukinya di atas cahaya ilmu, beribadah atas dasar ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga harapannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengilmui juga bulan suci Ramadan dengan harapan agar kita lebih bersemangat untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena siapa yang tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tidak mengenal keutamaan bulan suci Ramadan, maka bagaimana mungkin dia akan bersemangat, berlomba-lomba di dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Lihatlah para ulama ussalaf, tatkala mereka mengetahui betapa berharganya bulan suci Ramadan, sehingga mereka berlomba-lomba, bersemangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bekal yang harus kita miliki sejak sekarang menyongsong bulan suci Ramadan adalah melatih diri-diri kita. Latih diri-diri kita untuk beribadah sejak sekarang. Latih diri kita untuk berpuasa. Latih diri kita untuk sholat malam. Latih diri kita dengan membaca Al-Quran. Latih diri kita dengan sedekah, agar ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amal-amal ibadah tersebut. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yang fatimu. Ya, jiwa manusia itu seperti anak bayi, ya, yang senang dengan nyusu kepada ibunya. Tapi kalau dia disapih, ya, maka dia pun akan rela melepaskannya. Butuh perjuangan melatih diri kita. Oleh karenanya Nabi SAW di bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Salah satu hikmahnya adalah untuk melatih diri agar terbiasa puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan sejak sekarang adalah taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa. Sebab betapa sering kita berencana, betapa sering kita berangan-angan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, namun rencana tersebut hanyalah rencana yang gagal dan berguguran di tengah jalan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosalah yang membuat kaki kita berat melangkah menuju ketaatan kepada Allah. Dosalah yang menjadikan kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas melakukan ketaatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dan mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Dosa-dosa kita memberatkan punggung kita, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah SWT dengan lezat, dengan nikmat, dengan merasakan manisnya iman. Maka hendaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, ya, sebelum
bulan Ramadan ini agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita beribadah di bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Adik-adik yang di atas nggak boleh rame ya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salah satu peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih dan telah menjadi kesepakatan para ulama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Demikian juga Rasulullah SAW telah menceritakannya bahkan dalam hadis-hadis yang mutawatir yang banyak sekali. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah benar, tidak boleh kita dustakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga orang-orang zindik, ahli filsafat yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj hanya karena logika dan akal mereka yang sedikit. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung. Namun demikian, tidak diketahui kapan terjadinya, kapan tanggalnya, kapan harinya, dan kapan tahunnya. Yang demikian itu karena tidak ada amalan-amalan khusus di bulan di peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Adapun anggapan sebagian orang bahwasanya Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Ramadan sehingga dijadikan sebagai perayaan, maka ini tidak benar. Tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Justru pendapat yang demikian adalah pendapat yang paling lemah di antara pendapat-pendapat yang ada. Itu adalah termasuk kedustaan yang dibuat-buat oleh orang. Oleh karenanya tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka merayakan peristiwa tersebut. Maka wajib bagi kita mengimani peristiwa Isra Mi'raj, namun tidak boleh bagi kita mengadakan ritual-ritual khusus pada malam 27 Rajab, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para ulama ussalaf. Hendaknya bagi kita yang paling penting adalah mengimaninya dan mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Di antara pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Karena Allah diangkat, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya dekat dengannya, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas langit sangatlah banyak sekali. Ribuan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Maka aneh jika kita merayakan Isra Mi'raj namun kita meyakini Allah ada di mana-mana. Kita tidak mengambil ibrah dari pelajaran peristiwa Isra Mi'raj. Di antara pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj, pentingnya salat. Karena Allah SWT mewajibkannya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ibadah-ibadah yang lain Allah wajibkan di dunia. Allah wajibkan lewat perantara Jibril. Tapi khusus salat Allah Subhanahu wa taala wajibkan langsung tanpa perantara Jibril di atas langit. Oleh karenanya hendaknya bagi kita rajin menegakkan salat, terutama salat 5 waktu,
karena ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj yang sangat agung dan mulia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma ihfadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ihfad biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.